Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa TVRI Kalsel di mana saja Anda berada, berjumpa lagi bersama kami di Cahaya Kolbu TVRI Kalimantan Selatan di setiap hari Kamis sore ya. Insyaallah kita menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk banyak mengupas sisi-sisi ruhiyah Islamiyah, dan mudah-mudahan itu bisa bukan hanya membangkitkan semangat dakwah kita, tetapi juga meluruskan niat kita semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa di Cahaya Kolbu, silakan bagi Anda bergabung nanti di 3272207 atau bagi Anda mengikuti di layanan YouTube ya TVRI Kalimantan Selatan juga dipersilahkan, karena kita juga live streaming di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Hari ini sangat spesial karena kita mengupas tema yang spesial dengan narasumber yang spesial ya. Tapi ini lebih pakai telur dan pakai yang lainnya. Bersama-sama kita sudah ada Dr. Abi Oda. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Kayaknya tiap bulan, tiap minggu tampil awet muda terus nih Abi ya? Harus ada perubahan hidup itu. Masya Ya, yang penting optimis lah ya, optimis. Luar biasa. Masuk ya. Firhan kelihatannya sudah gagal juga ini. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu disertasinya udah Jalan-jalan selesai belum Abi nih. ya. Tapi katanya Bi, sebelum ini kan tema kita dahsyat hari ini ya. Ya. Energi sodakoh ya. Sebelum kita masuk di sana, ini kan Abi ini penggagas sama tokoh Banua kita nih, ulama besarnya Kalimantan. Oh iya. Siasat Al-Banjari. Ini perkembangannya gimana tuh, Bi? Kalau di kita kan di TVRI kan ada sering dialog itu ya, setiap hari Kamis itu ada spirit dakwah Siasat Al-Banjari. Ini sudah masuk episode ke-9 ya. Sudah episode ke-9. Rencana hari ini mau bicara tentang episode ke-10 tentang berkenan itu. Cuma biar kita fokus ke ini supaya lebih jelas lagi nanti insya Allah dalam waktu. Dan alhamdulillah karena Abi sering mengkampanyekan tentang spirit dakwah di beberapa tempat, termasuk di perguruan tinggi, kemudian bahkan di pondok pesantren dalam pagar sendiri, itu responnya luar biasa. Nah ternyata sampailah berita ini ke telinganya Paman Birin sebagai gubernur itu kan. Lalu terinspirasi gimana kalau kita jadikan sebuah film tentang tokoh Siasat Al-Banjari. Jadi yang difilmkan dia. Ya, Abi kemarin juga diundang untuk berbicara tentang sosok-sosok figurnya itu. Jadi yang justru yang ingin disampaikan adalah pesan spirit dakwahnya. Beliau luar biasa, di umur 76-an aja masih bisa berkarya. Kita yang muda-muda mana berkarya. Nah, spirit dakwahnya itu yang kita ambil supaya generasi kita bisa meniru jejak langkah Siasat Al-Banjari. Bicaranya kapan itu? Kemarin penulis, para produser dan juga sutradara masih mengumpulkan data ya, termasuk buku Abi juga sebagai referensi. Jadi boleh jadi bahwa judul Spirit Dakwah Siasat Al-Banjari diilhami oleh buku Abi sendiri sebagai ada judulnya, tapi ada politiknya ya. Ada Spirit Dakwah Politik Siasat Al-Banjari. Jadi terinspirasi diambil dari buku itu dijadikan sebuah buku, karena yang Abi teliti itu adalah tentang pokok-pokok pikirannya itu loh. Jadi bukan hanya satu dua, tapi ada beberapa yang membuat kebijakan sisi-sisi yang sehingga lainnya, berdampak ke lain, memberikan kontribusi terhadap semua aspek termasuk ilmu hukum juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Selain memang mengenalkan kembali kepada generasi hari ini, betul, bahwa kita punya tokoh yang luar biasa. Itu ulama dunia itu. Tidak bisa kalau misalnya mohon maaf kalau diklaim juriatnya saja, malah mengkerdilkan siasat. Itu biar punya Banua, punya dunia. Jadi Siasat Al-Banjari bukan punya zuriat saja, tapi itu punya orang muslim sedunia, karena luar biasa gagasan-gagasan itu. Jadi kalau misalnya Firhan bagian jari, enggak boleh ini zuriat kami. Siasat bukan punya zuriat, itu sudah punya masyarakat dunia. Jadi bagaimana orang-orang masyarakat yang cinta muhabbat terhadap Siasat Al-Banjari mengaplikasikan dengan macam-macam. Ada buku, buka ini, termasuk membuat film itu selama masih baik ya kita dukung. Ya kita doain lah mudah-mudahan keinginan niat baik Paman Birin untuk membuat video film itu bisa gratis ya, Bi ya? Kayaknya nggak dijual, nggak dibayarkan, free semua. Free, ya? Informasinya free. Jadi semua pelajar Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, SMA apa itu semuanya bisa mengikuti. Iya, nonton gratis insya Allah. Bukan profit. Amin ya. Ini kita tunggu tuh, Bi ya. Tapi kayaknya kita ingin masuk juga karena di dalam kitab-kitabnya Siasat Al-Banjari juga membahas masalah sedekah pastinya, Bi. Iya. Nanti akan kita kaitkan juga nanti sama beliau. Nah, ini menarik, Bi ya. Pemirsa kita mulai ya di tema kita energi sedekah di hari ini. Ada sisi yang apa, Bi ya? Kalau berkaitan sedekah ini kan umat hari ini banyak sekali disuguhi materi-materi dakwah, materi-materi motivasi berkaitan dengan sedekah. Tetapi terkadang ada di sisi lain itu, Bi, yang apa ya? Sisi-sisi di mana kadang sedekah itu dikaitkan dengan sebuah pahala atau sebuah amal yang akan berdampak kepada keduniaan. Nah, sebelum nanti kita masuk ke substantifnya, Bi, kira-kira kalau berbicara evaluasi hari ini berkaitan dengan pemahaman umat berkaitan dengan sedekah, ini seperti apa, Bi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Firhan. Ini pertanyaannya
sedikit jawabannya bisa panjang. Jadi nanti seorang si Aca harus bikin forum khusus ya nggak bisa. Ya. Kalau kita lihat dari konsep ini, gini Firhan ya, Al-Quran itu bagikan kayak berlian. Dia kalau kena cahaya dia membias ke sana kemari. Maka sudut pandang seseorang memahami ayat itu berbeda-beda. Oh, berlian tuh begini. Contoh kalau misalnya orang buta, ada beberapa orang buta suruh pegang gajah. Gajah itu gimana? Gajah itu tipis, panjang. Ternyata yang terpegang telinga kan? Oh enggak. Gajah itu kecil, panjang, buntutnya terpegang. Oh, gajah tuh kayak ini kakinya. Gitu. Jadi Al-Quran itu sudut pandangnya berbeda. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sedekah, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yulifu. Barang apa saja yang kau nafkahkan, Allah pasti ganti. Maka ada orang yang menafsirkan, berarti kalau kita ngasih, Allah akan ganti dong. Itu? Maka orang berlomba-lomba untuk berinfak. Karena hitungannya dunia dulu. Betul. Kan, maka berlomba-lomba orang berinfak, lalu diganti. Sekarang kalau umpamanya, ini konteksnya ya. Sekarang gimana kalau orang non-muslim, dia berbagi berderma, Allah juga ganti. Apa bedanya? Anda tidak usah beriman dong. Kalau ketemu kenapa? Itu orang tidak beriman, dia berbagi. Kenapa Anda kayak sekarang kalau kita lihat di TikTok, di IG, di mana-mana itu ada orang memberikan sebuah inspirasi tentang dermawan, orang Thailand, orang mana-mana berbagi dan dia diganti dengan situs ini kan. Tapi dia bukan orang Muslim. Dia diganti. Artinya walaupun dia non Muslim, ya ketika dia derma, dia dikasih juga. Apa bedanya kan gitu? Kesalahan kita itu ketika kita, kalau ini nanti Allah akan ganti sekian kali lipat di dunia ini sebagainya. Ya, lalu orang berlomba-lomba supaya dapat ganti di dunia kan gitu ya. Abi tidak mengenai orang berbuat baik itu berinfak itu salah, enggak benar betul. Cuma niat awal. Innama amalu biniatnya itu. Ya sampai gini Firhan ya. Itu gimana biar? Coba kalau misalnya ingin supaya rezeki itu mengalir seperti keran, maka bacalah ini, maka bacalah ini, sholat dengan ditinggalkan. Makanya Abi tanya sama orang ustadz yang ngomong kayak gitu. Berapa banyak orang non-muslim, orang-orang Cina itu sugi-sugi, tidak perlu baca dia, tidak perlu zikir, tidak perlu sholat, dia kaya dia. Apa bedanya? Kan begitu. Itu pertanyaan besar tuh. Oh iya. Sekarang misalnya, bacanya ini supaya anak itu cerdas, ini sebagainya. Berapa banyak orang non-muslim yang bisa. Albert Einstein itu orang Yahudi, cerdasnya luar biasa, tidak perlu dia baca Al-Quran kan. Lalu apakah Al-Quran untuk itu maksudnya itu? Kita jangan sampai terjebak. Al-Quran itu bukan untuk itu. Tipis sekali dia. Ya. Lalu orang bilang, berarti Anda tidak beriman. Saya tidak bukan beriman, saya beriman. Tapi Al-Quran itu bukan untuk itu. Lalu kita ini seolah-olah kita ini kembali ke masa Senok Horogronya. Disuruh baca Al-Quran aja, dosa kemana-mana kan. Islam bukan begitu. Kita kasih contoh. Utsman bin Affan, ketika dia masuk Islam, dia termasuk orang yang kelompok Islam 4 sahabat yang orang keempat ya. Jadi kalau masa Khadijah, kemudian Abu Bakar, Ali, Utsman masuk orang yang keempat dia masuk Islam. Ketika dia sudah mengikrarkan dirinya masuk Islam, maka seluruh aktivitasnya itu dia di akhirat, dunia mah enggak nyusul. Dia tidak mau dia. Di kita itu perbuatan amal soleh akhirat, tapi orientasinya dunia. Kita tarik ke dunia tuh. Iya. Dan aku kalau tidak sholat nanti bisa usahaku bisa berantakan. Maka aku sholat. Maka sholat itu bukan karena menjaga ini. Kalau dulu Firhan waktu Abi masih di. Babi, itu kayaknya kebanyakan begitu Abi. Bukan kebanyakan, memang kayak gitu. Macam apa namanya? Abi waktu di pesantren dulu di Martapura ya, lalu dibilang ini, baca amalan ini supaya jangan ruah. Bilanya sholat ini tertinggal, maka ruah itu. Jadi sholat kita tuh karena menjaga supaya tidak ruah, maka kita sholat. Supaya rezeki kita itu bertahan terus, maka sholat jangan ditinggal. Maka sholat kita tuh bukan karena Allah, tapi karena rezeki itu. Kan sudah menyimpang. Nah itu kan kalau masa Nabi mengesankan tuh, barang siapa yang beramal soleh akhirat, beramal ibadah untuk akhirat tapi orientasinya ke dunia, wah itu termasuk orang yang luput sama sekali, di akhirat nggak dapat apa-apa. Sama dengan orang-orang non-muslim ketika berbuat amal, dia dapat. Di dunia dia dapat, tapi di akhirat kan nggak dapat orang-orang non-muslim ya. Orang non-muslim ya, berbuat baik dia ganti Tuhan. Tapi Allah tidak ganti di akhirat. Bedanya dengan orang Islam, siapa yang berbuat amal kebaikan akhirat, Allah diberikan di dunia dan juga di akhirat. Nah, tapi persoalan diluruskan niatnya tadi ya. Oh iya. Lalu dianggap kayak macam kita ini orang-orang kameramen, termasuk Firhan, itu bukan berbuat amal soleh. Itu lebih hebat sebenarnya orang yang rajin ke masjid. Ini mohon maaf ya. Dia rajin ke masjid tapi orientasinya beda. Aku memberi ini, alhamdulillah usahaku berhasil. Nah, memang ibadah untuk itu? Enggak. Contoh gini, lalu Al-Quran itu untuk apa Bi? Contohnya, Al-Quran itu Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia ini Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin ya, dia orang supaya lebih hebat dia punya. Itu contoh. Kemudian Firhan pernah dengar ayat ini enggak ya? Fa idza ajamta fatawakkalallah.
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika orang itu berusaha, kan Allah itu suka usaha bukan hasil. Usaha, terus ternyata usahaku hasilnya begini aja kah? Kalau dia tidak tawakal, dia protes. Aku sudah setengah matang, siang malam, sebagainya, tidak protes ya. Bisa kecewa. Dia udah kecewa itu. Tapi kalau ada seseorang yang sudah berjuang tuh, ternyata hasil gini, tawakalnya kita sudah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka kepada orang yang bertawakal. Di akhirat, ini orang yang tawakal ini, bukan yang protes. Karena kan sudah usaha. Proses, ya? Iya, sudah usaha. Oh, ternyata hasilnya segini aja kah? Tawakalnya sudah. Sudah berjuang, berusaha supaya mendapatkan, ternyata hasilnya segini, tidak ada rezekinya. Berarti belum ada rezekiku. Aku sudah berusaha. Tawakal kita. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka orang-orang yang suka berusaha, kemudian dia bertawakal. Dan aku suka. Ya. Jadi orientasinya Al-Quran itu sebenarnya dia memberi petunjuk ya, memberikan jalan ini loh. Kalau mau baik itu ini. Tapi bukan itu orang nanti di akhirat. Multiplier efeknya itu boleh. Kalau misalnya orang kawin, orang-orang kawin itu, apa dampaknya itu? Ya supaya rukun satu sama lain menjadi tidak saling curiga, tidak saling ini selingkuh, ini tuduh sebagainya. Kemudian ada mawaddah warahmah, tenang. Karena kemana-mana kada kerasa kerusuk tenang. Itu maksudnya begitu sebenarnya. Jadi bukan orang saya kembali ke energi sedekah tema kita, memberi kemudian Allah ganti di dunia supaya aku dapat usaha banyak. Ya memang Rasul itu memotivasi karena imannya lemah. Bagi orang yang sudah itu tidak perlu lagi. Utsman bin Affan, ada Talha, ketika dia selesai dari masjid, kemudian dia keluar mendatangi Utsman, saya ada punya hutang 50.000 dan saya di rumah ada duitnya, sudah ada. Tolong utus utusan untuk mengambil uang itu. Apa kata Utsman? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Uang yang saya pinjamkan kepada Anda, Talha, sudah saya wakafkan, sudah saya kasihkan. Kenapa? Karena Anda termasuk orang yang pahlawan waktu perang itu sangat luar biasa. Dan aku kan, Utsman kan nggak ikut perang dia. Aku berikan. Dia memberikan itu bukan karena limbahku dapetin, enggak, tapi nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya pernah dengar nggak yang macam surah Al-Baqarah 260 berapa itu? Masalul ladina yunfikuna fi amwalihim. Orang yang bersedekah itu seperti 7 tangkai, setiap santinya itu ada mi'atul asro, ada mi'ah, ada 100 tangkai. Itu nanti di akhirat bukan di dunia. Orang yang berbuat amal soleh itu nantinya berkembang itu nanti di akhirat. Tapi kenapa Bi? Apakah tadi berkaitan dengan derajat iman kata Abi Odah tadi? Itulah yang kadang kita lihat kalau tidak ada untung ke dunia ini kita nggak sedekah Bi. Kenapa? Kalau sedekah tadi kan kata Abi harusnya kita jangan lepas daripada makna yang sesungguhnya tadi. Tapi apa Bi? Yang kita lihat kalau tidak ada kemanfaatan sisi dunianya, kadang kita nggak mau sedekah Bi. Justru karena itu. Apa untungnya ke sana aku ibadah usaha kan gitu ya. Iya. Itu kenapa Bi? Ini harus diluruskan. Iya karena di kita kepala kita itu karena para ustadz-ustadznya itu, para asatidnya itu mendoktrinnya juga salah. Bersedekah supaya mendapatkan keuntungan. Saya ini alhamdulillah berhasil dapat sekian ini. Itu salah. Kalau enggak Nabi sugih. Nabi biasa tidak punya sugih. Dia di akhir hayatnya cuma 6 dirham aja punya uang kan. Sahabat-sahabat yang lain di masa Nabi miskin semua. Dia kalau sholat itu diangkat ini lo diturun bajunya tertinggal. Jadi dia kalau misalnya kalau kita haji atau umrah itu ada ihram ya. Ihram itu ada dua kain kan. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu kainnya satu yang dikasinin aja. Amun diangkat lintuhutnya kena, waktu mau sujud kena, atau diturunkan dia nggak kelihatan baju. Kurang apa mereka dengan sahabat Nabi, dengan Nabi? Dia bacanya banyak, nggak sugih kan? Karena dia orientasi mau di akhirat, bukan sugih di dunia. Bukan sugih, bukan di sini. Ya ini yang masuk Abi merubah pada. Jangan dianggap macam teman-teman di kameramen itu dia berbuat amal soleh. Itu luar biasa. Berdampaknya. Kalau ada orang masuk di syuting luar biasa. Ente enggak pernah ke masjid, enggak pernah itu apa sudah bukan. Ini bukan kalau misalnya dia siaran kemudian dapat uangnya, itu kan efeknya saja. Betul. Tapi kalau dia orientasinya tuh siaran untuk mendapatkan uang itu akhirnya enggak dapat. Kan sayang kan. Kenapa enggak satu kerja dua gabi? Saya menjadi kameramen, saya pedagang itu berdagang sufi, boleh jadi. Saya berdagang kan Allah Ta'ala. Kayak gini Firhan, di pasar-pasar itu, kalau misalnya kita buka toko tuh ya, buka toko, ada orang belanja. Sebelahnya buka toko juga. Tapi bagaimana orang itu belanjanya sama kita, yang lain itu dihapus supaya jangan belanja sama kita itu. Jadi di monopoli semuanya, sudah sifat serakahnya itu ada. Dia dagang sudah. Tapi kalau dulu zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat itu berdagang pertama, terus ada beli lagi, kemudian dia beli yang ketiga, mohon maaf, saya sudah laku di sebelah belum, beli di sebelah. Masya Allah. Ada nggak pada kita itu? Jarang banget, Bi. Jarang ada. Kalau perlu yang toko sebelah dibunuh sebelah itu.
Kenapa itu produknya tidak baik lah dan sebagainya. Itu persoalannya. Iya. Bisa nggak kita, itu maksudnya tuh supaya energi sodakoh kita itu bertumbuh dengan baik, membuahkan bias dengan baik. Jadi seluruh bentuk amal soleh itu karena akhirat, bukan karena dunia. Kita jangan terjebak di situ. Abi kalau lagi misalnya suatu ketika Abi tidak ada jadwal khutbah ya, Abi di jamaah itu. Lalu ada khotib mengatakan, barang siapa yang baca Al-Quran maka dia akan cerdas, ini sebagainya. Ada gitu banyak orang-orang yang non Muslim, orang penemu teknologi itu orang-orang non Muslim tuh ya. Pinter-pinter aja dia kan. Penemu listrik Thomas Alva Edison, tak Muslim dia benar. Telepon apa semuanya, bukan orang Muslim, cerdasnya luar biasa. Tidak pernah baca Al-Quran, mungkin dia tidak kenal Al-Quran. Cerdas ya. Iya. Al-Quran bukan begitu. Kau baca saja. Dulu Abi pernah di satu waktu masih tahun 90-an ya, Abi pernah ikut multi LM, multi level marketing itu kan. Ya, MLM. Jadi masa ada ibunya yang itu tua gitu, umurnya 100 lebih. Dia duduk di kursi, dia jalan duduk di kursi. Pas datang, Pak Rohim, gimana mau belanja apa? Ya, belanja ini. Dia tanya, Pak Rohim udah tutup poin belum? Belum. Kalau mau tutup poin ini, padahal umurnya 100 lebih loh. Dia tahu harga poin ini, supaya tutup poin dia suruh beli ini. Harganya tahu, poinnya tahu. Dia dapat baca Al-Quran dong Cina. Ini apa ya, Bi? Ada berapa banyak orang yang rajin sholat, dia baca Al-Quran tapi dengki hatinya. Dia hasad dia punya. Betul. Dia cepat frustasi dan sebagainya. Loh, aku sudah baca Al-Quran. Karena orientasinya kan rutinitas. Semuanya mau dibayar tuntas saat di dunia, Bi. Ya. Padahal tadi itu harusnya menjadi amalan akhirat. Di akhirat sebenarnya. Kita jangan sampai terkecoh dengan itu. Barang siapa yang baca amalan ini, maka rezekimu seperti air mengalir. Mengalir terus itu. Lalu kita membaca untuk mendapatkan ini, bukan di akhirat lagi. Lepas di dunia. Tidak dapat kecewa, dapat bisa jadi... Iya, kalau nggak dapat dia bisa kecewa kan. Nah, ini Abi mencoba, kita jangan terkecoh dengan itu. Kita harus kembali. Jadi biar berbuat amal soleh akhirat sedikit, itu jauh lebih baik ketika Anda berbuat amal soleh baik, tapi untuk kepentingan dunia. Astagfirullahaladzim. Termasuk Firhan, apapun profesi Firhan, mau jadi mahasiswa, jadi pengusaha itu sebagainya, orientasinya cuma mendapatkan sekian, ya segitu dapatnya. Tapi kalau saya berdua karena lillahi ta'ala mendapatkan ridho sebagainya, maka berdapat sebagainya. Masya Allah. Ada suatu cerita lagi. Gimana, Bi? Ketika ada satu kelompok para sahabat rombongan, satu datang ke kabilah, dan kabilah itu ada punya sumur. Barang siapa yang mengambil sumur itu dia bayar 35.000 Lalu Nabi sampai dengar, wah ini banyak nih, maukah engkau wakafkan air ini, maka engkau akan mendapatkan sumur di surga. Ya Rasulullah, saya kalau mau wakafkan ini, anak saya makan apa? Pertimbangan, main akal udah. Iya, memang betul juga, karena itu kalau dijual makan apa ya Rasulullah? Saya paksa dengan jual ini supaya menghidupi keluarga. Kalau kau mewakafkan sumur ini, kata Nabi, di surga ada sumur buat kamu. Maka Utsman bin Affan mendengar berita itu, ya Rasulullah, kalau sumur ini punya aku, berlaku nggak punya sumur itu? Iya, berlaku. Kalau sumur ini punya kau, kalau kau wakafkan, maka Allah akan memberikan surga nanti di sumur. Mendengar berita itu Utsman bin Affan, bagaimana supaya sumur itu dibeli? Berapa dia minta dibeli? Begitu dia dibeli, ya Rasulullah, sumur ini sudah punya saya dan saya wakafkan. Maka kata Nabi, kau kujamin di surga apa ada sumurmu. Masya Allah. Utsman bin Affan orientasi akhirat, bukan di surga. Tapi apa dampaknya? Sampai sekarang Utsman bin Affan punya kebun, punya sumur, punya kurma dan sebagainya. Sudah tidak ada, tapi semua harta kekayaannya luar biasa. Iya, itu. Kita sampai situ, Bi. Nanti kita kupas lagi. Kira-kira apa obat mujarabnya bagi hati yang tadi, Bi? Hati dan pikiran serta niat yang ternyata salah orientasi dalam bersedekah. Karena kata Abi kita mau bagi-bagi energi hari ini. Iya. Nah, kita akan bahas itu Bi setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Cahaya Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Ternyata tak terasa ini kita sudah masuk ke segmen yang kedua. Ini kalau sudah udah kita semangat sekali biasanya. Karena ini mau bagi-bagi energi ya. Tapi kalau konvert energi itu Bi, kalau pembelajaran masih kecil itu energi itu kan matahari Bi ya. Iya. Listrik. Senantiasa memberikan energi terus-menerus dan sebagainya. Gitu. Dan sodakoh ini sepertinya kalau 1 jam aja di TPRI ini menghilap-hilap kalau bahasa Banjarnya. Aturannya. Karena memang kita selain ingin mengungkap energinya, kita juga ingin Abi juga memberikan motivasi bahwasanya apa keistimewaan orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah. Tapi yang tadi kita kembalikan Bi. Bagaimana obatnya? Kalau obatnya ya. Iya, obatnya Bi. Kalau ternyata faktualnya kita masih merasakan hal-hal yang tadi Bi.
Jadi kalau misalnya mau sodakoh, kita ngitungnya dunia dulu, Bi. Iya. Kalau kita mau dapat ini, kita misalnya mau usaha lancar, ya kita puasa Senin Kamis. Lalu kita sodakoh setiap subuh, misalnya. Tapi orientasi kita supaya usaha kita lancar. Iya, iya. Nah, sholat duha supaya rezeki lancar duha. Berarti dia sholat duha itu karena rezekinya lancar. Begitu rezeki lancar, berkat sholat duha sehingga aku dapat rezeki banyak katanya. Lalu setelah itu bisa hilang, Bi. Karena sudah tercapainya tadi. Nah ini kira-kira supaya lambat-lambat gitu, Bi. Ini ada satu kisah, tapi mudah-mudahan kisah ini mungkin habis sering ulang-ulang, tapi tidak apa-apa. Kisah ini sudah memotivasi kita semuanya. Ada seorang anak muda, dia berjalan di panas mengantang itu. Ingat Firhan ya, kalau orang sudah berpuasa, kan dia menahani haus dan dahaga. Maka penciuman itu dia peka. Karena lapar perut nih. Betul, agak tajam tuh. Iya. Nah, karena waktu panas, kemudian dia dahaga, kemudian juga perut lapar, dia ingin bernaung lewat melintas di kebun kurma supaya dingin. Tapi karena dia perut lapar kan dia tercium tuh aroma kurma yang mangkal tuh. Dia ingin mengambil untuk menghilangkan dahaga saja, mengambil. Begitu makan sekali, tidak apa-apa. Begitu makan yang kedua kali, yang punya kebun kurma keluar. Oh, pencuri ini. Kenapa kamu mencuri ini? Menurut ajaran Nabi, barang siapa yang mencuri dipotong tangannya. Tuan, izinkan saya makan ini, kalau saya tidak lapar, udah bisa ribut pokoknya. Harus ini. Akhirnya berdebat, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, menurut ajaranmu, barang siapa yang mencuri dipotong tangannya. Betul ya Rasul? Betul. Dia telah mencuri kurmaku ya Rasulullah. Potong tangannya. Nah, Rasul tidak langsung dipotong dengan satu pihak dulu. Sebenarnya hakim itu harus dua telinga. Telinga pengadu dengan yang diadukan. Jangan langsung percaya aja kan. Ya fulan, apa betul engkau telah mengambil? Ya Rasulullah, saya ini perjalanan jauh, haus. Saya ingin mengambil satu biji kurma itu untuk menghilangkan dahaga saja. Selebihnya saya lewat itu. Mendengar berita itu Rasul maklumi. Maka ngomong sama yang punya kurma. Ya Tuan, sudah kalau gitu ini sodakoh saja. Oh, enggak bisa ya Rasulullah. Harus ditegakkan itu. Keadilan harus ditegakkan. Malah fokus ke sanksinya ya. Iya. Siapa yang mencuri potong tangannya Rasulullah. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Sudah, sodakoh saja. Kamu kujamin masuk surga. Masya Allah. Oh, tidak bisa ya Rasulullah. Masa dengan satu biji kurma masuk surga? Tidak mungkin, tidak mungkin ya. Jadi kalau misalnya Rasulullah itu hidup kayak macam gitu ya. Aduh, pening kepala gue. Itu Rasul menjamin. 10 kurma Ustaz kalau saudara Rasulullah. Iya. Gitu, Rasul menjamin. Masya Allah. Dia tidak mau. Rasul menjamin. Aku yang menjamin. Itu ada Nabi loh ya. Dan ternyata tuhnya tidak mungkin ya Rasulullah. Masa dengan sebiji kurma bisa masuk surga? Tidak mungkin ya Rasulullah. Jadi perdebatan. Jadi Rasulullah itu pening. Maka ada sahabat. Ya Rasulullah, kalau biji kurma, patu pohon kurma itu saya beli, yang saya beli punya saya, kemudian saya sedekahkan kepada anak muda itu, apakah berlaku bahwa nanti aku masuk surga? Ya aku jamin kau masuk surga. Mendengar berita itu berambisi untuk membeli itu. Ya Tuan, berapa kau jual kurma itu? Yang maksudnya dimakan itu? Oh maaf, kurma itu tidak saya jual. Coba apa nggak pening Rasulullah itu? Tidak mau jual. Dramanya gitu ya? Oh iya, dialognya mau gitu. Masya Allah. Karena ada sebab nuzulnya, ada sebenarnya. Dia tidak bisa ya Rasulullah. Sudah aku jamin anunya, tidak mau. Maka ada orang sahabat membelikan, saya beli ya Rasulullah, Tuhan ya, tidak, mohon maaf, kurma ini tidak saya jual. Itu pening itu. Maka karena sahabat itu bukan dari berapa dia dapat, ingin masuk surga, berapa kau jual, saya beli. Karena ingin orientasinya mendapat surga kan. Masya Allah. Itu nggak main harga lagi itu. Iya. Akhirnya menjadi perdebatan. Baik, saya jual kurma satu batang ini, harganya 100 dirham, 40 dirham. Tapi kau harus membayar seberapa jumlah ada pohon di sini. Ternyata itu untuk 100 lebih. Maka Anda harus bayar semuanya, cuma dapatkan satu batang gini ya. Masya Allah. Tapi karena sahabat itu ingin mendapatkan surga mendapatkan masuk surga, dia beli. Berapa dimanya? Ya Rasulullah, pohon ini sudah punya saya. Maka kurma yang dimakan anak muda itu saya sedekahkan. Maka kata Nabi, engkau ku jamin masuk surga. Masya Allah. Jadi dia berlomba-lomba itu orientasinya ke akhirat bukan ke dunia. Amun kita tuh sebuteng bayarnya seluruhnya bangkrut kita. Pusing kepala itu. Ya. Dan ternyata orang yang tadi itu menolak. Maka ini asbabun nuzul surah Al-Lail ayat 5 dengan 6. Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa nuyassiru yusra. Barang siapa yang memberi makan itu karena Allah Taala, karena takwa, kemudian dia membenarkan nanti di akhirat akan masuk surga, dia melapangkan seluruh urusannya. Masya Allah. Kemudian barang siapa yang wastaghna, merasa cukup, kemudian wa kadzdzaba bil husna, mendustakan di akhirat masuk surga. Masa gara-gara satu biji bisa masuk surga Rasulullah? Mendustakan di akhirat, maka Allah menyempitkan dia urusan di dia dan di akhirat. Jadi
jangan dianggap remeh persoalan-persoalan yang efeknya ya. Ada 2 contoh, ada satunya masih tidak mau, bahkan dibeli dengan harga pun tidak mau. Masa dengan masuk surga dengan 1 biji kurma, tidak mungkin. Tapi karena sahabat itu karena ini ada Nabi loh, zaman Nabi loh. Tapi ada sahabat yang lain mengatakan, apakah berlaku ya Rasulullah kalau itu akan masuk? Iya berlaku. Engkau aku jamin masuk surga, asal itu kurmamu. Dia beli. Dia beli. Nah ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ini sehari-hari. Apakah kita semuanya seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang apa itu, bisa nggak menjadi? Bisa. Selama kita berjuang untuk akhirat. Dunia itu multi level dampaknya saja, dapat dia punya. Kalau kita hanya cuma hari ini siaran dapat duit hari ini, bulek makan pentol mamanya, bulek sudah, ya itu bang, tinggal uyuhnya aja. Tapi kalau orientasi aku ingin beribadah nih, supaya siaranku itu ada yang nonton, kemudian berdampak banyak orang baik, kemudian ikhlas karena Allah Taala. Kalau duitnya nyusul gampang, dia senang. Gitu. Masya Allah. Ini yang harusnya kita masuk. Termasuk Utsman bin Affan pun setiap kali dia beramal beribadah tuh mencari ridho Allah, mencari karena Allah Taala, bukan mencari dunia. Ya ini Abi mulai gerakannya itu merubah paradigma itu, bahwa kita beribadah bukan karena dunia. Beramal soleh akhirat, tapi orientasinya dunia itu luput. Ini Nabi melarang itu. Iya. Orientasinya luput. Dan banyak Afwan Hah? Banyak kayaknya ya, mungkin kayak kita juga ya. Iya kadang kan yang menarik itu pada saat misalnya janjinya tuh ada masalah mendapatkan keduniaannya itu. Nah ini kalau misalnya Abi juga sering ya, mungkin ada beberapa ustadz yang memotivasi, ayo sedekah nanti akan mendapatkan mobil lebih baik sebagainya. Itu kan teorinya salah, ternyata luput juga kan, bubar juga teorinya itu. Karena orientasinya dunia. Nggak ada. Al-Quran tuh Al-Quran hadir untuk di akhirat. Habis selesai sudah. Dunia itu berdampak saja. Berapa banyak orang-orang dulu, ulama-ulama kiai dulu, mana sugih? Amalnya lebih baik, lebih hebat darinya kan? Iya. Malah kita melihat mereka sangat dekat dengan orang-orang yang kurang soleh, lebih dekat dengan Allah. Nggak sugih kayak orang anu kan? Aku nih itulah berkat banu sama ini sugih ini. Masya Allah. Kalau bisa aja diistirahatkan sama Allah, selesai kan? Akhirnya kita beramal itu bukan karena Allah Taala, karena yang ini selesai kita. Hati-hati kita tertipu dalam apapun bentuknya, semua amal ibadah. Puasa kan Ramadan. Jadi puasa itu karena Ramadan, bukan karena Allah Taala. Puasa dong Senin Kamis. Yaumul Bad, itu kan puasanya bukan karena Allah Taala, karena orientasinya supaya dilihat bahwa aku ini ahli ibadah, sering ke masjid sebagainya. Supaya bagus di mata mertua. Iya. Ya, teman-teman guru TVRI dulu seringnya. Gimana nih, Bi? Ini lagi siaran, orang azan mau ke masjid. Mana yang lebih utama? Kami siaran kah atau sholat masjid berjamaah kah? Kalau misalnya ikam sholat ini meninggalkan ini sholat siaran, kemudian kau sholat terlambat, siarannya bubar. Contoh kecil ya. Contoh. Ada dulu salah satu pertanyaan kita tuh, Bi. Ini contoh kecil nih. Di masjid itu ada sebelah itu orang jual bubur. Dia sebelum subuh dia bulah bubur sampai. Tapi dia nggak pernah ke masjid. Habis subuh dia ke masjid. Akhirnya ribut orang jamaah. Ikam ini rumah para ke masjid tapi tidak pernah ke masjid. Ke masjid dong. Karena dengar itu karena nyaman kan. Ke masjid lah dia. Sambil masak bubur ini. Allahu Akbar. Subuh. Ternyata imamnya tuh panjang. Begitu selesai, assalamualaikum, bulik, hangit bubur. Pak, aku harus sembahyang, nggak apa-apa. Kan menjadi mudarat dia. Sama dengan teman-teman lagi siaran, orang azan. Kalau aku sembahyang, ini siaran sudah off air, ini sudah habis, sudah closing. Tapi masih on air, kan mudarat. Selesaikan persoalan, baru kita udah ada masalah sebenarnya. Islam itu mudah, gampang. Jangan terkecoh. Mohon maaf ya, ini kita tutup dulu, kita sholat dulu ya. Tidak bisa. Sama dengan dokter-dokter itu kan. Dokter-dokter itu kalau lagi operasi itu hari Jumat. Ada dokter-dokter spesialis itu ngomong, Abi, gimana nih kita ini mau operasi? Sholat Jumat. Mana yang lebih dulu kan? Operasi. Karena ini nyama Allah. Kalau tidak sholat Jumat, sholat Zuhur. Tidak ada masalah. Lagi di operasi, azan, khutbah Jumat. Ini lagi jalan. Tinggalin. Mati banyak ini kan. Itu abis itu. Islam tuh mudah sebenarnya. Ya kita jangan terkecoh lah dengan terkecoh. Nggak bisa ini, terlalu idealis dan sebagainya. Santai saja. Bi, bagaimana supaya makna-makna atau substansi lah bahasanya, Bi ya. Substansi-substansi atau isi-isi esensi ini bisa memang perlahan-lahan kita bisa perbaiki dalam diri kita, Bi. Karena selama ini kan salah orientasi dalam bersedekah, berniat, tadi seperti yang Abi bilang, memasang niat itu sebenar-benarnya, tempat itu kadang kita masih berat, Bi. Karena tadi kita menghubungkan sesuatunya dengan dunia.
Kita mau bawa sesuatunya dengan dunia. Padahal tadi contoh-contoh dari sahabat yang Abi sampaikan tadi itu sebenarnya sudah cukup untuk menggugah perasaan kita, menggugah iman kita bahwa akhiratlah menjadi objek utama kita. Betul. Kembali ke kisah macam Sayyidina Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah, itu luar biasa khalifah loh. Tapi dia tidurnya tetap di emperan kan. Maka intinya khalifah. Jadi itu bukan orang, saya jadi capstar ya. Saya jadi khalifah itu bukan tujuan itu, enggak. Bukan tujuan. Dia alat untuk mensejahterakan, alat saja. Jadi apapun dia bentuknya, macam jadi kepala Capstar atau jadi kepala PU atau apa sebut bentuknya, itu alat untuk mensejahterakan karyawan, membuat siaran terbaik, itu alat bukan tujuan. Begitu sudah duduk jadi enggak tahu urusannya. Itu salah. Jadi bukan tujuan tapi alat untuk memperjuangkan. Nah, sama dengan macam kita itu bagaimana? Oh, aku sudah masuk Islam. Lalu bagaimana itu alat untuk supaya kita nanti di akhirat masuk surga? Masya Allah. Alat. Bukan bagaimana, aku sudah masuk Islam, tujuanku sudah sampai, sudah selesai. Bukan, itu alat saja. Yang penting ya namanya orang Islam pas masuk surga gitu katanya. Walaupun di neraka dulu kan. Enggak, itu sebenarnya salah ya. Sebenarnya Firhan pernah dengar nggak ceritanya Rasul itu ada seorang, mohon maaf ya, perempuan PSK ya, yang pezina gitu kan. Gimana tuh, Bi? Semuanya kan masuk neraka itu kan. Tapi gara-gara dia mengasihi air sama anjing itu aja, dijamin masuk surga kan. Iya. Masya Allah. Sekitar itu ya dia situ. Hanya kelihatannya kecil sekali. Kecil, yang dikasih minum pun juga anjing kan gitu. Jadi Islam tuh nggak terlalu sangar kayak gitu deh. Nggak terlalu serem kayak gitu Islam tuh, enggak juga. Iya. Berarti cara kita melihatnya ilmu kita memadaikan. Sebenarnya kalau kita pahami ayat Al-Qur'an ya, macam Allah itu innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha. Tapi azabnya itu jauh lebih pedih. Allah itu Maha kasih sayang, Dia pemaaf, pemurah, pemberi rezeki. Tapi ingat loh, azabnya jauh lebih pedih loh. Nah, itu maksudnya, itu substansinya itu. Nanti di akhirat azabnya pedih. Dia dimaafin, betul dimaafin, tapi akhirat azab jauh lebih pedih dibanding yang lainnya. Tapi ingat, Allah itu Maha pemurah, yakin lah. Kita Allah kasih memberikan rahmat sama kita tuh, Allah kasih sayang. Bisa jadi itu tergantung persepsi kita, Bi. Ya, memahami kita sedang berliannya tadi kan. Cari-cari ayat yang seolah-olah menggambarkan. Sekarang kalau macam para asatid, Abi bukan menyalahkan asatid, ada beberapa orang yang bukannya ustadz, tapi memaksa diri menjadi ustadz lalu memberikan doktrin yang paham, memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, selera dia. Iya. Ayatnya dia paham, sudah bisa baca, sudah terjemahnya, selera dia. Padahal ayatnya bukan untuk itu kan. Astagfirullahaladzim. Sehingga jamaah yang tidak paham tentang ayat itu, oh bener juga nih, ini cocok nih, cocok nih jadi ustaz orang ini kan gitu. Apalagi kayak satuan itu Bi ya, kayak sudah satu prem connect. Jadi ngikut Bi. Ya. Ada dulu. Ada seseorang yang mungkin baca Al-Quran tidak bisa dia, kayak bahasa Indonesia. Dia belajar sama Abi itu. Dia belajar sama Abi, udah bagus, sudah ikut umroh, apa semuanya, dia ingin haji, udah baik lah sudah tidak macam-macam. Nah sekarang kan ada saudara-saudara kita salaf itu kan mengajak gerakannya harus pakai jenggot, anunya ini ya, yang jangan isbal, cingkrang sebagainya ya. Malah sekarang sama Abi menyalahkan. Kenapa Abi tidak pakai jenggot? Kenapa Abi tidak cingkrang? Loh yang ngajari ente belajar bisa baca Al-Quran itu sama kok. Nah kayak gitu. Jadi Islam itu enggak. Sudut pandangnya kan berbeda. Sekarang gini Firhan. Sekarang gini ya. Kalau umpamanya ada apa sih kamu tawa-tawa? Umpamanya ada beberapa kameramen di sini ya. Ada Muhammadiyah, ada Nahdien sebagainya. Kemudian yang satu menyalahkan ini, yang ini menyalahkan ini. Emang di surga Muhammadiyah sendiri atau di surga NU sendiri atau enggak kan? Enggak disebut malaikat itu NU Muhammadiyah. Ada dia punya. Lalu kenapa kita berkekeh dengan ini yang benar gitu? Karena zaman Nabi enggak ada itu juga. Enggak ada. Ini kan alat untuk memperjuangkan dakwah melalui ini supaya lebih mudah. Supaya itu enggak usah saling menyalahkan. Emang kalau di surga, ini bukan salafi, ini bubuhan ini, nggak ada. Masya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan sampai kita tuh beribadah udah banyak, ternyata ada satu sebiji yang masih ada. Iya, nggak ada manfaatnya. Bi, nanti ini udah ditegur Bi, ini sudah masuk segmen terakhir nanti Bi. Tapi kita ingin ngopas gini Bi, nanti supaya sudah dapat Bi ya, sangunya lah kalau setelah kita berdasarkan spirit, walaupun kata Abi ini juga masuk spiritnya, sehat juga. Nanti kita akan mengupas bagaimana supaya kita ini benar-benar memahami sodakoh ini adalah bagian dari kebiasaan mulianya orang muslim, tetapi dengan niat yang lurus. Ini nanti kita akan di segmen terakhir. Sedikit demi sedikit ya, tapi rutin lebih baik gitu ya. Boleh. Baik, pemirsa kita kembali dulu setelah beberapa informasi berikut ini, tetap setia di Cahaya Kolbu.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Cahaya Kolbu. Nah, tak terasa kita sudah masuk segmen terakhir ya. Ini benar-benar tak terasa ya, rasanya baru dibuka tadi kok tiba-tiba tinggal beberapa Ini menit sudah azan lagi. Apa off dulu kita? Astagfirullahaladzim. Tapi pemirsa pastinya Masya Allah pembahasan hari ini begitu luar biasa. Kita dapat daging semua ini berkaitan dengan meluruskan kembali pemahaman kita di energi sedekah, Bi. Karena kalau dulu kita lebih banyak mengupas supaya kita memotivasi untuk bersedekah, memotivasi untuk orang memburu sedekah karena amal-amal yang luar biasa. Tapi kita ingin mengembalikan lagi ke esensi utamanya seperti yang disampaikan di awal. Maksud Ini substansinya, iya. Jadi jangan terjebak kita ya. Iya. Jangan terjebak. Nah, ini apa, Bi? Kalau kita boleh katakan supaya pemirsa hari ini walaupun waktunya tinggal sedikit itu bisa benar-benar mendapatkan apa, Bi ya? Kalau bahasanya orang kampus itu brainstormingnya itu, Bi. Ya. Sebenarnya mudah ya, mudah. Sekarang kalau misalnya ada orang yang merasa membuang sesuatu yang kita sendiri tidak suka itu kan mudah. Paham maksudnya? Iya. Kenapa ya? Ya karena 7. Nah kalau misalnya ayat lantana lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu sebenarnya kau tidak akan sempurna imanmu kalau kau memberi sesuatu enggak sendiri enggak suka. Kalau kita memberi sesuatu enggak suka kan mudah. Wah, lempar aja. Iya. Tapi itu imannya tidak sempurna. Tapi kalau sudah menjadikan biasa-biasa lempar, nanti bisa memberikan terbaik. Contohnya begini. Firhan kalau misalnya ke masjid subuh atau mungkin teman-teman yang subuhnya tawanya subuhnya ini sebagai subuh kan sebagai duha kan ya nggak sempat ke masjid cuma di rumah saja semua subuhnya tapi kalau bisa subuhnya itu berinfak cuma 2.000 sekarang kalau 1.000 itu kan susah ya 2.000 saja infak di pagi hari itu subuh ingat ketika seseorang itu berinfak di subuh hari malaikat itu kan turun apa kata Nabi hei kalau seorang yang berinfak di subuh hari itu malaikat mendoakan dirimu loh Masya Allah Allahumma ati munfikan kholafa barang siapa yang berinfak di subuh hari ini, ya Allah itu ganti ini orang yang berinfak di subuh hari. Cuma 2.000 saja. Habis 2.000 kan sama dengan membuang sesuatu yang tidak suka. 2.000 ada bahan tangan di rumah kan. Daripada bahan tangan diambil. Masukkan ke kota yang kalau di rumah ibu-ibu tuh. Bisa kota celengan di rumah masuk. Ada 500 masukkan. Setiap pagi subuh masukkan saja. Yang sesuatu yang kita nggak suka masukkan pelan. Ya tidak suka biasa. Tapi biasakan saja. Tapi setiap pagi itu maka malaikat mendoakan dia. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah ganti orang yang berinfak di subuh hari itu jauh lebih baik. Masya Allah. Nanti di akhirat nanti Allah ganti lebih baik lagi. Cuma masa 500 Allah ganti tidak mungkin termasuk yang surah Al-Lail tadi. Udah infak saja kan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini malaikat mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah kebaikan. Infak saja. Itu menjadikan rutinitas setiap pagi. Dan itu harus jadi kebiasaan dia. Iya. Kalau tidak ke masjid ke rumah. Buka biji celengan. Kalau sudah hibah kasih kemana? Ke panti asuhan kemana? Kasihkan saja. Tapi ada niat tiap pagi untuk mencoba itu tidak berapa. Ada suatu ketika Rasulullah itu memotivasi para sahabatnya. Berinfaklah karena satu biji kurma itu bisa menahan api neraka dan sebagainya. Mendengar berita orang itu, maka ada seseorang yang setiap kali subuh dia membawa satu kurma berbagi. Setiap pagi satu biji kurma diberikan. Setiap pagi sampai kurmanya habis. Lalu dia bawa bombay. Jadi pas sholat itu di bajunya itu kan bau bombay tuh. Jadi sahabat, kenapa bau bombay ya? Saya itu ya sahabat mau dimotivasi Rasulullah untuk berkurma. Kurmanya habis, tapi aku ingin berinfak dengan bombay ini. Karena orientasinya di akhirat tuh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan energi sedekah, kita coba dari yang kecil, yang sesuatu yang kita sendiri tidak suka. Berinfaklah yauman bi yaumin afdalul dzalik. Sedikit 500, ada itu logam, masukkan ke tolak. Masukkan saja. Jangan langsung besar tapi setahun sekali gitu ya. Ya, sedikit saja, tapi rutin. Karena nggak tahu kalau panjang umur, kalau enggak sedikit. Dan itu jauh lebih baik dan orang tidak tahu. Ingat Firhan ya. Rasulullah itu melaksanakan seluruh sunnah itu sembunyi tidak terang-terang. Yang terang itu yang wajib. Yang sunnah itu disembunyikan. Makanya sampai di akhir hayatnya, maka Abu Bakar Siddiq karena Aisyah anaknya, ya istri Rasulullah, amalan apa yang belum aku kerjakan ini Rasulullah? Katanya ya sudah ya berarti apa yang dilakukan Nabi itu Rasul itu sudah abadi dilakukan semua yang ada yang tertinggal. Sohib tentang seruntung gimana? Berdakwah sana kemari. Masya Allah. Mau perang sama-samanya. Tapi apa yang kata istri saya? Ya abadi. Ada satu amalan yang mungkin nggak tahu apa. Rasulullah tuh sering di Madinah di ujung pasar itu memberi orang buta Yahudi. Dia tiap pagi malah dimakan itu. Sahabat sendiri yang secara langsung tidak tahu amalan sunnah yang Nabi kerjain. Meninggal baru tahu. Jadi sesuatu yang sunnah itu disembunyikan, nggak usah dikor-koran. Ini sunnah, ini sunnah. Sunnah itu disembunyiin, nggak perlu dikor-korkan. Nggak perlu, sudah. Gitu.
Kayak Pak, seorang berselawat, sudah cingkrang, sunnah ini. Oh, itu tuh riak namanya itu kan. Mau cingkrang nggak kadaka. Dia sholat karena Allah Ta'ala, dia pakai baju karena Allah Ta'ala, bukan karena mau lihat orang. Ini yang pemahaman. Jadi mudah-mudahan ini menjadikan energi kita ya bentuk sodako. Jadi berinfaklah yauman bi yaumin karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti di akhirat Allah ganti wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yurifu. Jadi Allah ganti jauh lebih banyak lagi. Dan doanya malaikat kalau kita berinfak di subuh hari itu, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, ini orang yang berinfak itu tolong ganti jauh lebih banyak. Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, ini ganti orang berinfak itu jauh lebih banyak lagi. Berlipat. Pahalanya kalau mungkin 100, mungkin pahalanya 1, mungkin di pagi hari dia ikhlaskan Allah bisa sampai 10 bisa. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan hitungan Allah tuh mungkin lebih besar, lebih banyak. Oh iya, kalau kita ada kalkulatornya, ada untung, ada ruginya. Kalau Allah tidak ada. Masya Allah. Tidak ada ruginya. Dia maha kaya dan sebagainya. Baik. Habis kah? Terakhir katanya, Bi. Oh. sudah diwanti-wanti, Bi. Gimana, Bi? Mungkin sebagai ini, Bi. Apa ya? Kata mutiaranya lah, Bi. di ujung ini, Bi. Gimana, Bi? Gimana, Bi? Masya Ya, Allah. jadi ini berapa menit kita? Berapa menit? Semenit katanya, Bi. Jadi gini, kita inginnya ya apa yang disampaikan Nabi dalam hadisnya itu, bahwa kita ingin seluruh berbuat amal ibadah di akhirat itu orientasinya ke akhirat. Nanti dunia itu akan nyusul, uang itu akan nyusul. Jangan sampai kita itu berbuat amal soleh akhirat itu orientasinya ke dunia, maka hanya di dunia dapat, akhirnya akan lepas. Berapa banyak orang-orang yang punya kita itu kan dia lepas semuanya. Maka berinfaklah, berbuat amal soleh lah, beribadah, semua bentuknya itu akhirat memang betul-betul karena mencari ridha Allah. Karena Allah SWT. Dunia akan nyusul. Buktiin deh. Buktikan aja. Apapun bentuknya, nggak ada beban kita. Beribadah itu nggak ada beban. Saya beribadah karena Allah, bukan karena manusia mau dilihat orang. Nggak ada semuanya. Kalau teman-teman kru itu bawa ini kamera berat loh nih, sampai di sawah-sawah, di hutan-hutan, Apik pernah ikut kan? Betul. Iya toh? Itu andai kata mertua lewat, nangis mertua itu, ini pernah sakitnya itu. Tapi dia kan ikhlas kan, coba membuat karya terbaik, kemudian terbaik. Kan dia tetap dibayar semuanya. Luar biasa. Ini mungkin teman-teman baru menyadari itu. Iya. Sampai Abi pernah di hutan-hutan di mana-mana, luar biasa. Baik. Udah closing ya. Jadi intinya itu, mudah-mudahan kita bentuk apapun bentuknya, kita beribadah itu hanya mengharapkan ridho sama Allah, yang lainnya nyusul. Kita jangan sampai terkecoh, kita beramal bersedekah mendapatkan sekian, maka kita di akhirat akan lepas. Tidak beda dengan orang-orang non-muslim. Kita dapat juga kan. Lebih kaya dia. Lebih kaya. Itu yang makna yang harus kita tangkap, Bi ya. Iya. Makasih banyak, Bi. Sama-sama. Kayaknya perlu tambah lagi waktu, Bi. Tergantung Aca aja. Iya. Ini luar biasa tema kita hari ini, energi sedekah, tapi dengan perspektif yang berbeda, perspektif yang lebih maknawi sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa Bi ya, sama-sama bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Abi Odah tadi, bahwa penting sekali kita memaknai sedekah kita agar ini orientasinya murni karena Allah, murni untuk akhirat kita, bukan untuk rasa dunia. Kalau rasa dunia pasti kita hanya dapat dunianya saja. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang disebut yang di Kanzul Ma'rifahnya oleh Syekh Al-Banjari. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia juga mengenal Tuhannya. Masya Allah. Baik, tidak perlu ulun tutup lagi, Bi. Kata mutiara yang sudah pas tadi disampaikan oleh Abi Odah sebagai energi sedekah kita di kesempatan hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah perjumpaan kita. Salah khilaf kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Abi Odah membahas mengupas permasalahan yang luar biasa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.